Haleluya, puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Saya Hengki Mauraji, berkuliah di STM Berkresus Pitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video prolegumena, yang mana video ini materinya itu tentang sumber berteologi, sumber-sumber berteologi. Nah, saya akan membuat inti-inti dari materi ini. Nah, sumber teologi itu menentukan teologi kita berkualitas. Nah, teologi yang berkualitas itu ditentukan dari mana kita ambil, atau dari mana kita akan membuat satu teologi itu yang berkualitas. Nah, kita tahu sendiri bahwa teologi itu bersumber dari Alkitab yang utama, sehingga menjadi sebuah teologi itu ketika seseorang menjerumuskan pikirannya untuk membaca atau meneliti Alkitab. Bahkan teologi itu bersumber atau pengetahuannya dari Allah, sehingga teologi itu ilmu pengetahuan tentang Allah. Sehingga untuk berteologi kita harus mengambil sumber-sumber atau mencari tahu sumber-sumber teologi kita, sehingga teologi itu bisa berkualitas, ditentukan dari mana sumber aslinya. Sehingga yang poin yang pertama yaitu Alkitab menjadi utama, pertama, dan asli. Alkitab menjadi standar bahwa teologi itu benar, sehingga poin pertama ini menandakan bahwa teologi kita benar itu dari Alkitab yang pertama dan utama dan asli, sehingga teologi itu yang benar itu dari Alkitab. Teologi yang berkualitas itu dari Alkitab sendiri. Nah, yang kedua yaitu dari garis tradisi gereja atau pengakuan iman, doktrin gereja, liturgi, sakramen, praktek-praktek. Inilah menjadi salah satu sumber-sumber sehingga menentukan seorang itu berteologi. Gereja menentukan bahwa teologi itu kita berkualitas. Iman, doktrin gereja, liturgi, tata cara ibadah, sakramen. Inilah yang membuat seseorang itu akan berteologi itu berkualitas, sehingga praktek-praktek inilah yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, sehingga seorang itu akan memiliki waktunya untuk mempelajari tradisi gereja atau mengobservasi keadaan yang ada, sehingga orang tersebut bertumbuh dalam iman, sehingga doktrin daripada gereja untuk menentukan liturgi daripada gereja tersebut, sakramen, sehingga sakral, sehingga sesuatu yang ditentukan itu boleh berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengalaman rohani. Nah, pengalaman rohani ini yang menentukan kualitas bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, sehingga kita mengalami mujizat, dan kita mengalami mujizat itu sehingga kita harus disiplinkan diri, sehingga apa? Ketika kita mengalami mujizat, sehingga di hari-hari selanjutnya kita akan mengalami perubahan, sehingga apa? Kita akan mendapatkan relasi yang baik ketika kita mendapatkan mujizat itu dari bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Sehingga yang ketiga ini menentukan pengalaman rohani, relasi, mujizat, dan disiplin. Disiplin ini artinya begini: ketika orang disiplin dalam mencari tahu atau menjadi standar dari bahwa teologi itu benar, itu dia cari tahu tentang Alkitab itu sendiri, dan dia akan mencari tahu dari bagaimana penyiraman Roh Kudus. Sehingga di materi-materi di video-video yang saya paparkan itu ada pewahyuan umum dan pewahyuan khusus, sehingga seseorang akan mengenal akan Tuhan melalui pengalaman rohani.
Yang empat yaitu sumber lain, yaitu khotbah, buku rohani. Nah, orang akan berteologi berkualitas ketika dia mendapatkan sumber-sumber lain, misalnya khotbah, buku rohani, sehingga orang yang disiplinkan diri akan membuat dirinya akan menambah referensi dari teolog-teolog lain. Bahkan dia akan rajin baca buku untuk menambah wawasan atau ruang lingkup dari teologinya itu, sehingga seseorang itu akan berkualitas ketika dia rajin dalam mendengar khotbah, dalam membaca buku. Sehingga kesimpulan pada hari ini yaitu bagaimana seseorang itu akan disiplinkan diri agar seseorang itu mendapatkan sesuatu relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga apapun yang dia berikan buat berteologinya itu tidak menjadi suatu teologi yang salah, sehingga perlu relasi dengan Tuhan, sehingga boleh teologinya itu boleh benar. Orang berrelasi dengan Tuhan berarti dia punya teologi yang benar, yang tidak luput dari sumber utama, yaitu bahasa asli atau Alkitab menjadi sumber utama. Puji Tuhan, inilah menjadi video dari materi saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di materi-materi sebelumnya, selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.